Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu sedikit tentang keadilan sebagai pilar keberkahan negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu telah memerintahkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Islam ini juga sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita bahwa keadilan adalah syarat utama keberlangsungan sebuah negeri. Tanpa keadilan, sebesar apapun pembangunan fisik yang ada, tidak akan melahirkan keberkahan. Sebaliknya, dengan tegaknya keadilan, rakyat akan tenang, negeri akan aman, dan Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami kata Allah akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Maka dengan demikian, yaitu peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini menjadi cermin bahwa keadilan bukan hanya nilai ideal di dalam kitab suci, tetapi kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa keadilan, kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya akan hilang, dan negeri akan terancam oleh konflik sosial. Sebaliknya, dengan menegakkan keadilan, Allah akan menjaga persatuan, menguatkan rasa kebersamaan, dan melimpahkan keberkahan pada negeri tersebut. Ketika pemimpin dan masyarakat sama-sama menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, maka inilah yang disebut sebagai keadilan sosial. Tidak boleh ada segelintir yang hidup berlebihan sementara rakyat banyak menanggung beban. Karena jika tidak, maka yang lahir adalah ketidakadilan sosial yang menjadi sebab yaitu kehancuran seluruh sistem bermasyarakat, sebagaimana yaitu telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW pernah mencontohkan secara langsung seperti apa beliau menegakkan keadilan sosial kepada kaumnya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara bangsawan dengan rakyat biasa, antara sahabat dekat dengan orang asing. Keadilan beliau bukan sekedar ucapan, tetapi yaitu nyata dalam setiap keputusan dan sikap hidup. Suatu ketika, seorang wanita dari Bani Makhzum, salah satu kabilah terpandang di Mekah, yaitu kedapatan mencuri. Sebagian sahabat mengusulkan agar hukum hudud yaitu tidak ditegakkan,
karena khawatir mencoreng nama baik kabilah tersebut. Namun Rasulullah SAW yaitu bersabda dengan tegas, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza sarafa fihim syarif tarakuh wa idza sarafa fihim dhaif aqamu alaihi al-had wa yamullah law anna Fatimah bint Muhammad sarafat laqata'tu yadaha. Yaitu sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka biarkan. Dan apabila yang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Rasulullah SAW. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah bukti nyata keadilan Nabi SAW. Tidak ada yang bukan hukum, bahkan keluarganya sendiri. Rasulullah SAW juga menegakkan keadilan dalam yaitu membagi hak, dalam yaitu peperangan. Beliau tidak pernah mengambil rampasan perang untuk dirinya. Bahkan ketika ada yang merasa kurang adil, beliau menenangkan hati mereka dengan penuh kasih, tanpa mengurangi prinsip keadilan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, beliau menunjukkan keadilan dalam urusan rumah tangga. Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, beliau membagi giliran secara seimbang, tidak condong kepada satu pihak, meskipun hatinya condong kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka keadilan Rasulullah SAW membuat semua orang merasa aman, berada di dekat beliau, baik kawan maupun lawan. Yaitu seorang Yahudi pun pernah memuji beliau dengan berkata, kami tidak pernah melihat seorang hakim yang lebih adil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana cara menegakkan keadilan sosial? Mari kita melihat beberapa poin, yaitu yang pertama, Islam menempatkan keadilan sebagai asas utama keberlangsungan yaitu hidup masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini memuat dua prinsip mendasar. Yang pertama, kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak. Amanah dalam Islam mencakup seluruh tanggung jawab, baik berupa harta, jabatan, maupun wewenang dalam kehidupan bernegara. Hal ini berarti setiap kekuasaan dan sumber daya publik harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau keuntungan pribadi. Yang kedua, kewajiban menegakkan hukum dengan adil. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa yang membinasakan umat terdahulu adalah ketika mereka membiarkan orang terpandang lolos dari hukuman, sementara rakyat kecil ditegakkan hukum atasnya. Maka dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan adalah pilar utama keberlangsungan sebuah negeri. Tanpa amanah, lahirlah pengkhianatan, korupsi, dan juga penyalahgunaan jabatan. Tanpa keadilan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin dan sistem hukum, sehingga muncul keresahan sosial dan perpecahan. Sebaliknya, bila ditegakkan yaitu masyarakat akan hidup tentram, negara juga akan kokoh.
Kemudian yang kedua, pemimpin wajib adil dalam kebijakan dan hukum. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Dan orang yang paling dibenci Allah serta paling jauh kedudukannya dengan Allah adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka pemimpin memiliki peran besar dalam menegakkan keadilan sosial, karena dari kebijakan dan keputusannya akan lahir rasa tentram atau keresahan di tengah masyarakat. Hadis ini menegaskan bahwa keadilan seorang pemimpin bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga akan menentukan kedudukannya di sisi Allah kelak. Keadilan sosial dapat ditegakkan ketika pemimpin menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, membuat kebijakan yang tidak menindas yang lemah, serta memastikan hukum berlaku sama bagi semua tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga, masyarakat wajib menjaga keadilan dalam muamalah sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auful kaila wal mizana bil qisth. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Al-An'am ayat 152. Ayat ini menegakkan bahwa keadilan tidak hanya berlaku pada yaitu ranah besar seperti politik dan pemerintahan, tetapi juga pada urusan sehari-hari yang sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini berarti setiap transaksi dalam kehidupan, baik jual beli, perdagangan maupun hubungan sosial, harus dijalankan dengan kejujuran dan juga yaitu keseimbangan. Tidak menipu dalam takaran, tidak mengurangi timbangan, dan tidak merugikan orang lain adalah wujud nyata keadilan sosial yang dimulai dari individu. Bahkan menghormati hak tetangga, menepati janji, dan bersikap jujur dalam perkataan, ini termasuk bagian daripada keadilan. Kemudian yang keempat, pentingnya menanamkan empati sosial. Rasulullah SAW yaitu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga harus hadir dalam bentuk kepedulian sosial. Empati kepada sesama merupakan inti daripada keadilan sosial. Maka yaitu pentingnya kita yaitu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan yaitu hidup dalam masyarakat dan bernegara. Tanpa amanah, tanpa kepemimpinan yang adil, tanpa kejujuran dalam muamalah, dan juga tanpa empati sosial, negeri ini akan rapuh dan kehilangan keberkahannya. Karena itu, mari kita jadikan keadilan sebagai nafas kehidupan kita. Adil dalam keluarga, adil dalam pekerjaan, dan adil dalam mengemban amanah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada negeri yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan rahmat kepada kita seluruhnya, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan yaitu di dalam ayat yang Allah perintahkan agar selalu berbuat adil kepada siapapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.